Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulfikar Alimuddin yang saya hormati, Bapak Moderator, Bapak pemandu acara, dan seluruh para hadirin, dan juga khususnya kepada tim The New You Institute yang saya baru dengar sewaktu Pak Mas Alfian menghubungi saya, dan saya terus terang belum pernah dengar sama sekali. Ternyata saya sudah pernah ketemu dengan Pak Zulfikar di Kedutaan Australia, kira-kira beberapa tahun yang lalu, tidak lama. Jadi terus terang sewaktu kenapa topik ini muncul, saya dihubungin beliau, topik terserah Bapak. Saya berpikir ini apa? Saya tanya, ini dari institusi mana? Dan apa misinya? Kemudian saya diberikan informasi tentang itu. Saya pikir satu institusi yang saya kira punya prospek masa depan yang baik. Nah, mudah-mudahan terjaga dengan orang-orang yang baik, ya, dengan orang-orang yang punya performa yang baik. Insya Allah institut ini akan berhasil dan terus secara sustainable berkelanjutan ke depan. Dan untuk itu saya pikir coba ini saya angkat isu tentang iman, Islam, dan ihsan. Ya. Jadi isu ini sesuatu yang sebenarnya bagi kita semua sudah kita alamin. Dan masing-masing orang punya pengalaman sendiri-sendiri tentang iman, Islam, dan ihsan ini. Ini bukan milik satu dua orang, tapi ini adalah anjuran agama kita yang mungkin sebagian orang kurang paham, sebagian orang mengerti sebagian, dan termasuk saya sendiri pun yang terus belajar, terus terang saja. Jadi saya sudah sampaikan kepada Pak Zulfikar bahwa mata kuliah agama Islam masuk ke bangku sekolah itu sekitar saya waktu itu kelas 3 SD. Hampir semua orang dapat pada ini mata kuliah agama. Nah, saya mendapatkan materi iman, Islam, dan ihsan dari guru agama yang di sekolah. Dia perkenalkan dengan cara yang sederhana. Kemudian guru ngaji di rumah juga memperkenalkan yang sama. Nah, tapi pemahaman kita pada saat itu tidak ini, ya seperti biasa saja. Kecuali yang al-ihsan, karena guru agamanya mengatakan kalau you berbuat sesuatu, berbohong dan mencuri sesuatu, Allah melihat kamu. Nah, itu tidak pernah terlepas itu. Sehingga saya berpikir waktu itu apa yang saya ambil dari tetangga kiri kanan itu. Ya namanya anak kecil pada masa itu buah-buahan di kiri kanan rumah banyak sekali, Pak Zulfikar. Jadi mungkin pernah ambil sampai ada perasaan, saya perlu minta maaf. Sampai saya datangin orang tua itu yang punya ini jualannya, rambutannya, dukunya seperti itu. Sampai kita berkembang dan terus berjalan, masuk SMP, SMA, kemudian masuk perguruan tinggi, ini kita dengar juga ini sebenarnya. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa itu the very essential elements dalam Islam. Nah, jadi ada sesuatu yang perlu kita perbaiki bareng-bareng ini. Ya. Saya keluar negeri, pulang dari luar negeri, saya diundang oleh salah seorang dengan gratis sebenarnya ke ISQ. Kalau nggak gratis mungkin saya nggak datang ke ISQ itu. Nah, jadi di situ saya melihat Pak Ginanjar menerangkan iman, Islam, dan ihsan dengan cara yang berbeda. Tapi di situ membuat saya berpikir kembali, berkilas balik ke belakang, ini dia rupanya. Cara menjelaskan iman, Islam, dan ihsan. Mungkin secara lebih itu. Ya. Sebelum saya masuk ke sana, mudah-mudahan hal ini baik untuk kita semua, terutama diri saya, karena kalau ngomong ihsan itu saya takut sebenarnya. Saya sudah katakan pada Zulfikar. Tapi ini juga memagari kita sendiri, pribadi. Dan niat saya juga, kenapa saya tawarkan ini, supaya The New Institute memang orang-orangnya orang-orang pilihan. Sehingga Pak Zulfikar tidak salah membangun ini, insya Allah 100 tahun lagi pun ini akan tetap ada untuk mengawal bangsa ini. Nah, saya kira itu. Sebelum saya menjelaskan ke arah ini, sesuai dengan topiknya tentang ini, saya mau sampaikan dulu fakta-fakta. Ini pertama adalah tentang bagaimana Muhammad Abduh kira-kira 100 tahun lebih yang lalu
Beliau salah seorang ulama terkenal di akhir abad 19, di mana terjadi memang sudah terlihat degradasi dari Islamic Golden Age, sekian ratus tahun kemudian sampai kepada masa-masa beliau masih hidup, terjadi memang degradasi. Terkenal dengan statementnya, "When I went to the West, I saw Islam but no Muslims. And then I got back to the East. I saw Muslims but no Islam." Ini menggegerkan dunia Islam. Saya kira kondisi saat ini, kalau kita lihat artikel-artikel tentang ini, ya, saya coba gali, sejak itu saya banyak menggali tentang iman Islam dan ihsan ini, apakah memang ini sesuatu yang biasa-biasa saja atau bagaimana? Ternyata memang sesuatu yang memang perlu menjadi perhatian kita. Jadi kondisi 100 tahun yang lalu hampir sama dengan yang sekarang, belum banyak perubahan. Makanya saya kira ini adalah tantangan kita bersama. Kemudian yang kedua, Islamicity Index, saya kira kita sudah paham, New Zealand termasuk salah satu negara yang top di dalam Islamicity Index ini. Memang diukurannya adalah tentang ekonomi, legal governance, human and political right, dan international relation. Terutama di legal and governance ini, problem kepada ethical practice kita, ya, tentang bagaimana melaporkan dengan baik dan tidak baik. Kemudian human and political right ini tentang bagaimana abusing of human right. Kemudian international relation, banyak beberapa negara Islam itu memang cekcok di dalam. Nah, itu menjadi indikator mereka. Kemudian lemahnya dalam ethical practice. Nah, ini saya dapat dari salah sebuah buku, The Top Class Competitors. Di dalamnya ada 60 negara, termasuk Indonesia. Nah, jadi Indonesia ini kita boleh bangga karena diperhitungkan dunia. Dimasukkan mereka, tetapi dalam ethical practice dari 60 negara itu, can you imagine? That's the last one, nomor ke-60. Saya sedih sekali. Ada problem apa dengan seperti ini? Saya lihat-lihat di sana, rupanya ada double accounting, salah satu report yang disampaikan ke mereka di dalam reportnya mereka itu. Ini adalah hasil research. Ini tentunya sangat memukul kita sebagai Indonesia sebagai majority Muslim country. Ini we shouldn't let that happen. Saya kira kita harus bersama-sama membangun generasi muda yang betul-betul mengerti bagaimana al-ihsan, iman dan Islam ini. Saya kira tentunya akan berbagi dengan teman-teman kita yang non-Muslim, seandainya mereka ada di sini pun, ini adalah satu pengetahuan yang mungkin mereka juga bisa memberi input. Kemudian Corruption Perception Index 2019. Indonesia 85 dari 180 negara. Ada beberapa negara Islam lain yang di atas kita, ada yang di bawah kita. Tapi 85 dari 180, majority Muslim country, that's something yang kita harus betul-betul perhatikan bersama. Saya kira itu, yang bawahnya saya kira adalah informasi, menunjukkan ini saja bahwa Global Innovation Index Indonesia sekitar 85 dari 129 negara, kita yang perlu meningkatkan lagi. Kemudian Global Competitive Index 50 sekarang, ini turun 7 kalau tidak salah dari tahun lalu. Ini saya kira problem yang perlu kita perhatikan. Kembali kepada ini topik, karena di situ ada ini jati diri, perlu kita lihat sedikit apa makna jati diri ini. Saya ambil dari kamus bahasa ini, Pustaka Bahasa Indonesia yang saya searching di internet. Kira-kira jati diri adalah gambaran atau ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau satu benda. Tapi saya kira fokus pada satu manusia. Kamus Besar mengatakan ciri-ciri atau gambaran keadaan khusus seseorang atau suatu benda, identitas, inti jiwa, semangat, dan gaya gerak dari dalam, dan spiritualitas. Saya kira saya coba lihat dari definisi itu mungkin ya supaya kita nanti ada referensi bagaimana kita mencoba membangun jati diri ini. Jadi jati diri merupakan gambaran diri seseorang meliputi karakter, jiwa, karakter, sifat, watak, kepribadian, dan serta aspek-aspek spiritualitas kita. Mungkin ini indikator-indikator yang kita akan lihat bagaimana kita mencoba mengkaitkannya dengan iman Islam dan ihsan tadi. Saya kira ini makna baru di dalam jati diri itu. Ya, mudah-mudahan ini adalah kita akan mengadakan pembaharuan, perbaikan dalam diri kita, unsur kesadaran dan introspeksi untuk introspeksi diri, terus kita lakukan perubahan ke arah yang positif, dan
Mudah-mudahan kita bisa dengan berbagai kreativitas dan inovasi, karena perubahan-perubahan itu memang harus didorong dengan kreativitas kita dan mungkin hal-hal baru yang perlu kita introduce, tidak saja untuk diri kita sendiri, tetapi juga kita share kepada yang lain-lain. Kemudian ini, kenapa kita perlu mengenali Islam, iman, dan ihsan? Ada beberapa hal yang saya coba searching, ya. Saya mendapatkan satu artikel. Yang pertama ini adalah tentang ini. Al-Quran itu mensitir ada kira-kira kata amanah itu ada 861 ayat. Kemudian kata aslama itu 138 ayat. Kemudian hasanah 189 ayat. Di dalam ini artikel tersebut. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita hindarin. Jadi sesuatu yang sangat penting, makanya di Quran itu diulang-ulang sekian banyak supaya menjadi peringatan kepada manusia. Itu. Kemudian ada hadis arba'in. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Saya tidak jelaskan sekarang. Ini salah satu juga hadis di dalam yang ada 40 hadis, ini nomor yang kedua. Saya tidak tahu apakah kedua ini urutannya. Kalau itu urutannya, berarti ini adalah hadis yang strategik, ya, strategik sekali dikedepankan di dalam ini pada masa Rasulullah, ya, masih hidup. Kemudian iman, Islam, dan ihsan adalah satu belief system, trilogi atau the triple I, the triple I. Beberapa institusi mengatakan seperti itu. Pak Ari Ginanjar mengatakan 165. Whatever you name it, tapi ini adalah satu unsur, 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Gitu. Kemudian bagian dari kehidupan Muslim setiap hari, bulan dan tahun. Jadi kalau kita lihat komponen-komponen daripada rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, ini sesuatu yang dekat dengan sehari-hari kita sebenarnya. Makanya sangat ironi, the Muslim majority country seperti Indonesia, dengan majority Muslim di dalamnya, praktek keislamannya harusnya asumsinya bagus semua, tapi menghasilkan predikat seperti itu. Saya kira responsibility daripada kita semua. Kemudian kondisi hati manusia bolak-balik. Walaupun kita ngomong begini, terutama saya takut sekali kalau ngomong soal ini. Karena apa? Kita sendiri sebagai manusia bisa naik, bisa turun. Tetapi kita harus bertekad, karena ini semangat fastabiqul khairat, saya sampaikan ini, kalau saya berbuat salah, mohon ditegur. Nah, itu. Kita pernah buat salah yang lalu, mudah-mudahan itu siapapun keadaan kita di sini, bagaimanapun keadaan kita yang hadir di sini, atau nanti yang mendengar setelah ini, tidak apa-apa. Kita berangkat dari modal kita sekarang, kita bangun S-curve ke depan. Dalam the triple I ini. Supaya perlahan-lahan kita bangun sampai mencapai titik mendekati asymptot 100%. Walaupun tidak akan pernah 100%, karena Rasulullah sendiri pun tidak pernah menjadi 100%. Karena ada sesuatu, karena dia adalah manusia biasa. Kemudian proses untuk itu, kemudian kita juga lihat bahwa manusia berada di dalam ini setiap hari dalam ekstrim baik dan buruk. Jadi terus ini di challenge. Kemudian banyak yang jatuh di puncak karirnya gara-gara tidak menjaga keihsanan di dalam profesinya. Kemudian dengan melihat beberapa alasan di atas, iman, Islam, dan ihsan ini memang perlu kita iterasi, kita terus perbaiki prosesnya di dalam diri kita sendiri. Jadi memang chip komputernya memang harus kita perbaiki terus dengan updating dengan berbagai informasi-informasi, ada industri 4.0, society 4.0, big data, artificial intelligence. Nah, itu semua memang menjadi ini alat kita untuk memperjuangkan Islam ke depan untuk mencapai izul Islam wal muslimin. Saya tidak akan bacakan tentang hadis arba'in ini dalam bahasa Arabnya, tapi mungkin saya mohon izin nih Pak Zulfikar, take waktu sebentar karena mungkin sebagian sudah mendengar, sudah pernah baca, tapi karena ini banyak orang yang mendengarkan dan nanti mungkin akan didengarkan oleh pihak lain setelah memang ini diposting di manapun itu nanti. Saya akan bacakan bahasa Indonesianya. Jadi ini pada kondisi di mana waktu itu ini Umar bin Khattab hadir pada satu majelis di mana Rasulullah ada di sana dan para sahabat. Jadi mungkin saya akan baca langsung supaya tidak terlalu banyak ini waktu yang terbuang. Jadi kisah hadis arba'in ini bisa disebut juga hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW.
tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenai pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Terlihat padanya tanda-tanda bekas, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi SAW, lalu lututnya disandarkan kepada Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan ini sedikit apa ini coba diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau telah mampu melakukannya, lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami pun heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian dilanjutkan, kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruknya. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritakan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ini sangat dalam artinya bahwa Allah itu memantau kita setiap saat, ya, sehingga kita hidup itu sebenarnya kontrak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Every detik ini, setiap second jantung kita berdetak itu adalah dalam pantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lelaki itu berkata lagi, beritahukanlah kepadaku kapan terjadi kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta pengembala kambing, telah saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi, aku pun terdiam. Sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Ini riwayat daripada Sahih Muslim. Ya. Saya kira ini kira-kira bunyinya. Kalau melihat seperti itu, banyak pembelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Jadi saya coba kaitkan dengan yang perbaharuan menjadi jati diri yang baru. Saya coba kita lihat sama-sama. Saya kira semua kita ngalamin ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu yang hadir mungkin punya pengalaman yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari saya dan mungkin juga dengan Pak Zulfikar. Jadi kita lihat di dalam kerangka untuk memperbaiki diri kita ini, kita lihat rukun Islam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kita pilih ini, rukun Islam ini setiap hari kita hadapin. Seharusnya, karena setiap hari kita hadapin, ini berbekas dengan baik di diri kita dan di masyarakat kita. Tapi nyatanya tidak begitu. Tentunya harus ada sesuatu yang kita coba asah terus. Lakukan proses iterasi kepada diri masing-masing terhadap syahadat ini. Ya, kalau syahadat itu, kalau kita memang komit terhadap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memang kita dituntut untuk komit terhadap perintah Allah, Quran dan Sunnahnya. Nah, ini sesuatu yang saya kira ini yang harus kita ikutin. Nah, kemudian sholat. Ya, saya tidak akan menerangkan secara seperti seorang guru yang mendalami agama. Saya dengan background material engineering, saya coba melihat ini bagaimana ini supaya ini sholat ini berbekas dengan kita. Sholat ini tentunya perlu dilatih terus-menerus. Ya. Sholat yang baik itu memang kita harus latih dalam diri kita. Quran mengatakan sholat yang baik itu pasti menjauhi kita dari hal-hal yang tidak baik, mendekatkan kita kepada yang baik. Nah, sholat ini banyak macamnya.
ya. Sholat wajib, sholat sunat, sholat duha, sholat Jumat, sholat malam, dan sebagainya. Ini memang perlu kita dekatkan dengan diri kita. Ya. Nah, tentunya pengertian sholat kita bisa baca di mana-mana, dalam buku, dalam Quran, dalam hadis, tetapi bagaimana membawa ini ke dalam diri kita supaya memang sholat itu berkualitas. Seperti kita kualitasnya sholat malam. Nah, kalau sholat malam biasanya kita ini, karena ada sesuatu yang kita inginkan, kita sholat malam. Jadi karena kita ada maunya kepada Tuhan, kita berbaik-baik kepada Allah. Tidak perlu sampai nangis. Nah, bagaimana supaya sholat kita itu berkualitas seperti kita sholat malam itu? Dibawa ke sholat zuhur, ke sholat asar, sholat maghrib. Kita bisa bedakan rasanya di dalam diri kita sendiri. Nah, ajakan saya adalah, ayo kita bangun dalam diri kita, supaya sholat kita itu sholat yang betul-betul menjadi lebih khusyuk, lebih terasa kepada diri kita. Kemudian puasa. Dalam sholat itu memang banyak pembelajaran diri. Kalau kita analisa bagaimana dari Al-Fatihah, ya, ibunya Al-Quran, kemudian berbagai kalimat-kalimat yang diucapkan, sebenarnya ada sejarah-sejarahnya. Nah, saya seorang yang baru masuk bergabung dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Saya bergaul dengan para ustadz-ustadz yang background-nya sangat berbeda dengan saya. Mereka cerita bagaimana sholat itu, suatu mereka belajar di pesantren dengan kitab-kitab, ternyata banyak sekali pembelajaran. Pak Zulfikar, yang juga saya tahu background-nya bukan background ustadz ini ustadz teknokrat, ya, aerospace engineering. Kita harus banyak belajar kepada mereka. Dan mungkin dari para audiens nanti bisa menjelaskan lebih baik dari kita ini. Puasa, apa ini? Kata Allah kepada ini. Puasa ini adalah untuk saya, kata Allah. Yang lain-lain boleh untuk kalian, tapi puasa untukku. Memang puasa ini punya derajat yang tinggi karena mengajarkan kita integritas. Yang tahu kita puasa atau tidak adalah kita dengan Tuhan. Makanya tadi ihsan itu ini ada pelatihan ihsan yang sangat sempurna di dalam beribadah puasa ini. Ya, karena tidak ada yang pernah tahu persis puasa yang hakiki itu dilakukan oleh kita atau tidak. Ya. Kemudian, mohon maaf Pak Ahmad, mungkin waktunya sudah. Ya. Hampir ya. Nah, zakat. Zakat itu adalah kalau dilakukan secara ini adalah strategic collaboration. Apalagi dengan IT dan sebagainya sekarang dengan online, ini adalah powerful tools untuk umat Islam. Ya. Kemudian haji. Dalam haji kita banyak belajar tentang equity di antara kita. Ya. Kemudian kalau ini dilakukan setiap langkah dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dalam hitungan jam, hari, dan minggu, dan sebagainya, ini akan menjadi sesuatu yang berbekas kepada kita. Rukun iman adalah ini, mengenal Allah. Mengenal Allah, ya, mengenal sifat-sifatnya. Untuk bisa kita menjadi orang yang pintar, orang yang ahli di bidang sesuatu seperti Allah Maha Tahu, Maha Kaya, dan sebagainya, memang kita didorong untuk belajar. Sifat malaikat adalah patuh, melakukan pekerjaan dengan on time, profesional. Nah, sifat-sifat ini memang kita masukkan ke dalam kita punya proses kehidupan. Kitab-kitab sumber pembelajaran, dan Rasul adalah sumber pembelajaran, karena Rasul dan kitab ini seiring. Karena mereka adalah, Rasul adalah orang yang diutus, manusia yang diutus oleh Allah untuk memimpin manusia pada tempatnya, pada zamannya. Nah, sehingga ini adalah dalam konsep pembelajaran. Hari kiamat, kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya kita berbuat sesuatu yang baik, sebaik-baiknya di muka bumi untuk menghadap Allah dengan baik. Qadar dan qadar, bekerja sesuai kadarnya seperti ini. Kalau kita lempar batu akan ke bumi, hukum gravitasi, jadi kita mengikuti teori-teori yang sudah dikembangkan dalam ilmu sosial, kita ikutin akidah-akidah, mudah-mudahan kita terdorong untuk berbuat baik. Jadi kalau kita lihat rukun Islam adalah mendorong kita untuk membangun aspek psikomotorik kita, kalau rukun iman mendorong kita untuk kognitif aspek kita. Yang menjadi banyak kelupaan di dalam kehidupan kita adalah keihsanan ini. Jadi keihsanan bisa dicapai kalau memang seluruh aspek-aspek kehidupan di rukun Islam, di rukun iman ini
bisa terus kita asah dan asah terus sehingga kita masuk ke arah keihsanan yang saya kira ini juga sesuatu yang perlu yang akan terus bolak-balik di dalam diri kita, tetapi ini menjadi rel bagi kita untuk selalu ini menjaga tidak terlalu jauh untuk melakukan kesalahan dan ini supaya bisa ada pagarnya. Saya khawatir kita majority Muslim country, tapi korupsi banyak di negara kita. Saya khawatir banyak orang-orang yang belum paham bahwa keihsanan itu selalu melekat dalam dirinya dan selalu dalam patuhan Allah. Ini saya kira sesuatu yang mungkin dari pertemuan kita ini menjadi sesuatu yang kita akan sampaikan kepada pihak lain. Ada sesuatu yang ini, mungkin dalam ini nanti kita tanya jawab, kita bisa kembangkan. Ada satu hal yang terakhir ini saya akan sampaikan, the forgotten sunnah. Jadi dari hasil-hasil saya mencoba melihat curiosity saya terhadap iman Islam dan ihsan ini, ketemu satu artikel yang mengatakan bahwa the forgotten sunnah. Beliau mengangkat ada 3 hal, ya, 3 hal. Mungkin saya langsung saja ke ini karena waktunya sudah ini. Kalau ini tentang ihsan, ya, satu ayat yang sering kita dengar di dalam khutbah Jumat. Mungkin saya tidak usah ini tentang ihsan ini. Jadi ada 3 hal yang disebut dalam artikel tersebut, ihsan, kemudian kedua itqan, dan ketiga adalah tagabun. Ihsan saya kira kita sudah paham, sampai di dalam ini dikaitkan dengan ihsan itu adalah excellence, ya. Kemudian al-itqan. Al-itqan itu di dalam satu hadis katakan Allah loves to see one's task done at the level of itqan. Jadi itqan itu adalah ever striving to successfully higher level. Jadi antara ihsan dengan itqan ini sesuatu yang hampir dekat-dekat ini. Ya, ihsan itu excellence di dalam pengertian itunya. Saya tanya orang teman yang ini ahli bahasa Arab, mungkin nanti Pak Zamrawi bisa juga memberikan komentar. Itqan itu bisa profesional juga, tapi dekat dengan ihsan. Jadi Muslim itu memang dekat dengan dunia ilmu pengetahuan sebenarnya. Jadi tidak salah memang ini Quran itu memang adalah kitab yang bisa berlaku sepanjang zaman. Kemudian ini tagabun, self-reliance. Jadi kita memang harus ini kepada diri kita sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Saya kira ini kira-kira yang yang ingin saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Saya ingin sampaikan dalam tingkat pembangunan SDM. Jadi iman Islam dan ihsan ini kelihatannya memang di dalam perspektif Islam kita bisa sebut 3 fondasi pengembangan SDM atau umat kita. Satu, al-iman mendrive kognitif, kita harus terus belajar dan belajar. Al-Islam itu mengingatkan kita supaya kita juga bekerja. Dan al-ihsan itu mendorong supaya kita berbuat baik, melakukan sesuatu to the best what we can do. Kemudian secara perkembangan pengetahuan, mungkin ini yang terakhir, nanti ada tantangan ya. Iman itu ini mendorong terjadinya fakultas usuluddin, al-Islam fakultas syariat, dan ihsan fakultas adab. Itu sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu di dalam proses pendidikan Islam di Kairo misalkan, ini terjadi. Terakhir ini saya sampaikan apa kira-kira yang menjadi tantangan kita bersama. Ya, mudah-mudahan dengan kita terus mengiterasi proses perbaikan masalah tentang kaitan iman Islam dan ihsan ini, kita tumbuhkan etos kerja yang lebih baik di diri kita, membawa Islam, iman dan ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak gampang. Masing-masing pribadi punya cara sendiri, sudah punya pengalaman, dan yang ke depan kita perbaiki lagi. Kemudian tantangannya adalah bagaimana membawa iman Islam dan ihsan ini ke tingkat dunia kurikulum mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sehingga ini melekat pada generasi muda bangsa ini. Ini tantangan multidisiplin yang harus bekerja. Bagaimana supaya iman Islam dan ihsan itu masuk ke dunia TK, SD, SMP, perguruan tinggi, dunia kerja, termasuk governance itu kita bisa lihat dari aspek ihsan. Kemudian pemanfaatan big data dan artificial intelligence, karena kita 1400 tahun lebih Islam berkembang. Bagaimana supaya ilmu-ilmu yang terkait dengan khususnya iman Islam dan ihsan ini, supaya ini setiap hari itu mereka melekat dengan ini
hal ini supaya betul-betul bisa menjadi mindset. Kalau bangun tidur itu sudah iman, Islam, dan ihsan. Bangun tidur lagi, iman, Islam, dan ihsan. Sehingga bisa mengkontrol dirinya mereka sendiri. Kemudian cyber security untuk melindungi the purity of teaching, kalau kita memang mengembangkan ini dalam bentuk yang cyber. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam diskusi kita bisa saling mengembangkan dan mungkin bisa berbagi, karena ini niatnya adalah untuk sharing di antara kita. Mudah-mudahan perasaan yang hal yang saya alamin, memang kita takut itu. Setelah kita kenal dengan ini dengan baik, terutama ihsan itu, rasanya kalau berbuat sesuatu itu kita mikir-mikir dulu. Mudah-mudahan dengan kita berlatih iman dan Islam dengan baik, kita lebih memperkuat ihsan kita, dan mudah-mudahan sampai kepada ikhlas dan takwa. Saya kira itu Pak Moderator dan seluruh Bapak yang hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan ini. Semoga siapapun yang mendengar dan kita-kita ini, dan siapa juga yang telah mengangkat ini ke dalam berbagai artikel, mudah-mudahan ini sesuatu yang upaya berkesinambungan untuk membangun umat Islam ke depan. Mudah-mudahan The New Institute tidak saja kepada The New Institute, tapi The New Indonesia. Harapan kita seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.